Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah akan berikan kita nikmat-nikmat yang lain sesuai dengan janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah. Jadi semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat Allah yang datang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukur nikmatnya. Amin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Tak bosan-bosan ya jemaah kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita ini dan kita beserta keluarga terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Jamaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab terapi penyakit hati, halaman 63 juga masih di bagian bawah. 63 bagian bawah. Bagian tengah. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari atuknya atau kakeknya Ali, radhiyallahu an. Ia berkata, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tiada yang tinggal dari Islam itu kecuali nama, dan dari Al-Quran kecuali tulisan. Ya. Sayati ala ummati zaman, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan akan sampai kepada umatku satu zaman, la yabqa minal Islam illa asmuhu wala minal Quran illa rasmuhu. Akan sampai satu zaman di mana Islam tinggal nama, Al-Quran sekedar perhiasan. Sekarang ini sadar atau tak sadar, kita akui atau tidak, sudah sampai zamannya. Berapa banyak orang Islam, nama Islam, Abdurrahman, bagus nama dia, ya. Abdul Syukur, bagus nama dia, ya kan? Abdullah, hamba Allah, tapi tak sembahyang. Banyak nama bagus-bagus dalam Islam, bagus. Saya tak sebutlah, banyak nama menunjukkan memang dia orang Islam lah. Nama sahabat Nabi kadang-kadang, bahkan pakai nama Nabi pun kadang Muhammad dipakai lagi, tapi tak solat.
tak puasa, tak baca Quran, macam mana? Jadi sudah sampai zamannya. Dan Quran tinggal perhiasan. Kita tengoklah di masjid-masjid, tulisan-tulisan yang khat itu. Sampai kita susah nak baca. Padahal Quran Allah turunkan untuk apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan umat akhir zaman sudah terasa sekarang ini. Sudah. Islam tinggal nama. Betul. Banyak sekarang. Nama dia pakai, tengok IC dia nama Islam. Tapi akhlaknya, amalnya jauh dari Islam. Quran di rumahnya tinggal tulisan, tak dibaca. Itu sudah sampai zamannya sekarang ini. Dan dikatakan apa? Masjid saat itu makmur, masjid indah, lantainya keramik, menaranya cantik, indah masjid, tapi kurang dari hidayah. Kurang dari hidayah. Kalau kita tengok majoriti penduduk Islam dekat masjid ramai, berapa orang yang datang ke masjid? Boleh dihitung lah. Boleh dihitung. Ya. Dan ulama-ulamanya ketika itu bergaduh, berbeza pendapat, tak tegur siapa. Kerana tak sepahaman, tak tegur siapa. Saling menyesatkan, saling menyalahkan. Dan ini sudah terjadi. Dan ini sudah disampaikan Rasulullah. Dan sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu apa yang terjadi? Ya. Dan disitulah dikatakan semua fitnah berasal dari kita dan kembali kepada kita. Mudah-mudahanlah saya katakan kita semakin sadar, janganlah Islam pada nama saja. Mari kita amalkan Islam. Bersyukurlah kita jadi orang Islam. Bersyukur. Saya selalu katakan, tidak semua manusia Allah jadikan Islam. Ada isteri Nabi yang tidak Islam, isteri Nabi Lut. Ada anak Nabi yang tidak Islam, anak Nabi Nuh. Ada bapa Nabi yang tidak Islam, bapa Nabi Ibrahim. Ada bapa saudara Nabi yang tidak Islam, Abu Jahal, Abu Talib. Keluarga Nabi pun Allah ada yang tak dibagi Islam. Kita ni siapa? Saudara Nabi bukan, keluarga Nabi bukan. Allah beri Islam, bersyukurlah. Mari kita amalkan Islam ini sebagai wujud syukur kita pada Allah. Mari kita belajar Al-Quran. Jangan sampai kita tak tahu baca Quran. Rugi jemaah, rugi. Malu kita dengan anak cucu kalau kita sampai tak tahu baca Quran. Sekarang dah banyak, canggih zaman sekarang, ada cara mudah belajar Quran. Tinggal kita mau atau tak mau lagi. Ya. Jemaah berbahagia. Dalam sebuah riwayat, Hasan menyebut, walaupun riwayat ini standarnya, Hasan menyebutkan, bila orang-orang telah menampakkan ilmu dan menghilangkan amal, saling mencintai hanya dengan lidah, saling membenci, saling memutuskan tali silaturahim, maka Allah mengutuk mereka saat itu. Mereka ditulikan dan dibutakan penglihatannya. Na'udzubillah. Artinya apa? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bila orang sudah menunjukkan ilmu tapi tidak beramal, cakap pasal solat, dia ahlinya. Cakap pasal haji, dia ahlinya. Kalau pasal agama, soal cakap pasal agama, dia kupas tuntas, pandai. Tapi dia tak beramal. Dia tak beramal. Itu masalah. Bila ini sudah terjadi,
Dan orang mencintai bukan karena Allah, tapi karena di lisan saja, tak sampai ke hati. Ya. Dan saling membenci karena tak sepaham, karena berbeda mazhab. Ya. Dan saling memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah. Maka ketika itu apa? Allah tulikan, Allah pekakkan dari kebenaran. Dah tak terima nasihat. Dan Allah butakan penglihatannya. Artinya apa? Sudah tak nampak kebenaran. Ya, itu yang dikatakan Allah. Na'udzubillah min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatun wa lahum azabun azim. Terkunci mati hati mereka. Allah pekakkan telinga mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Tunggu, azabku sangat pedih. Telinga dah tak dengar nasihat. Mata dah tak tahu mana salah, mana benar. Hati-hati kalau sudah terjadi begitu. Itu azab Allah akan menimpa kita. Na'udzubillah. Jemaah yang berbahagia, dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah hadis yang panjang yang bersumber dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Aku orang ke-10 dari kelompok 10 orang muhajirin. Rasulullah SAW datang kepada kami lalu bersabda, wahai golongan muhajirin, 5 perkara yang aku mintakan perlindungan kepada Allah bila kamu mendapatkan perkara tersebut, yakni kekejian dan kejahatan tidak akan timbul pada satu kaum hingga mereka mengumumkan bahawa mereka itu diberi cobaan dengan penyakit menular dan rasa sakit yang belum pernah menimpa nenek moyang mereka dahulu. Ini nasihat pertama. Apabila satu kaum, ya, dikatakan apa, kekejian dan kejahatan tidak akan timbul pada suatu kaum sehingga mereka mengumumkan bahawa mereka itu diberi cobaan dengan penyakit. Artinya apa? Ketika maksiat merajalela, kekejian merajalela, ketika itulah diumumkan bahawa akan ada satu penyakit menular dan rasa sakit yang belum pernah menimpa nenek moyang mereka dahulu. Saya kira jangan-jangan COVID-19 ini pun salah satu musibah yang Allah turunkan pada kita. Kenapa? Kerana sudah merajalela maksiat dengan kejian. Yang kedua, satu kaum tidak akan mengurangi takaran, maksudnya timbangan, kecuali akibatnya adalah diberi cobaan dengan kekeringan bertahun-tahun, musim panas, dan kezaliman para penguasa. Jadi ketika timbangan sudah tidak adil, maka ketika itu musim kemarau akan terjadi dan pemimpin yang zalim akan diturunkan. Dan tiada satu kaum menolak mengeluarkan zakat dan harta mereka kecuali mereka akan dicegah mendapatkan tetesan air dari langit. Sekiranya bukan kerana binatang-binatang, mereka tidak akan dikaruniai hujan. Jemaah, kalau orang kaya sudah tak ada keluarkan zakat, orang kaya sudah mengingkari kewajipan zakatnya, menahan zakatnya, maka musim kemarau panjang akan terjadi. Kalau bukan karena binatang-binatang, kata Allah, Allah takkan turunkan hujan. Dan Allah turunkan hujan bukan karena manusianya, tapi karena hewan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dikatakan lagi apa?
Tiada satu kaum yang mengingkari janji kecuali Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh mereka sehingga musuh-musuh itu mengambil sebahagian yang ada di tangan mereka. Ketika amanah sudah tidak dijaga, sudah pecah amanah, maka ketika itu dikatakan apa? Allah akan ambil sebahagian yang ada di tangan mereka. Ini yang sesuai dengan sabda Rasulullah, al-amanatu tajlibur rezeki wal khiyanatu tajlibul faqara. Kalau orang diberi amanah, dia jaga itu amanah, dia jaga itu janji, maka tunggulah rezeki akan datang terus. Tapi kalau dia sudah tidak amanah, sudah tidak jaga amanah, sudah lupa janji, maka tunggulah kemiskinan akan datang. Allah akan ambil sedikit demi sedikit dari tangan mereka yang tidak amanah itu. Jamaah yang berbahagia, selama umat tidak beramal, berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya, maka Allah akan mendatangkan siksaan di antara mereka. Mari kita sebagai umat Islam sama-sama sadar, sama-sama insaf. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.